Pundit Malaysia puji perkembangan timnas Indonesia, sungguh menakjubkan. Penampilan apik timnas Indonesia melawan Arab Saudi masih jadi pembahasan hangat. Berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda sukses menahan tim tuan rumah dengan skor 1-1. Selanjutnya, mereka berhasil membawa performa yang apik tersebut dalam duel melawan Australia yang berakhir dengan imbang tanpa gol. Pasukan Shin Tae-yong terlihat tak gentar menghadapi lawan yang tentu memiliki posisi di ranking FIFA lebih baik. Pundit asal Malaysia Kes Sundaresan menjelaskan bahwa timnas Indonesia menunjukkan anomali saat bermain melawan Arab Saudi. Mereka justru kecewa karena hanya bisa membawa pulang 1 poin. Kepercayaan diri untuk merebut kemenangan membuat Indonesia bermain dengan percaya diri di laga tersebut. Untuk pergi ke Arab Saudi dan bermain seperti itu, menghabiskan 90 menit dengan ada sedikit rasa kekecewaan. Karena tidak memenangkan pertandingan dalam kurung melawan Arab Saudi itu adalah menakjubkan, kata Kes Sundaresan. Tidak hanya pemain di lapangan, atmosfer Stadion King Abdullah Sport City cukup membara. Dukungan terus mengalir kepada pemain skuad Garuda saat itu. Saya sempat berbicara dengan Des yang melakukan liputan langsung. Dia mengatakan atmosfer pendukung Indonesia yang ada di stadion. Energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa, lanjutnya. Kes menilai bahwa Shin Tae-yong sudah menemukan racikan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semua pemain yang tampil percaya diri dan tidak gentar melawan Arab Saudi. Cara mereka bermain dan mendatangkan ancaman tidak ada rasa takut. Kita tahu hal paling sulit di sepak bola adalah untuk mengeluarkan sikap inferior. Malam itu melawan Arab Saudi jelas beraksi tanpa masalah inferior. Mereka bermain dengan perasaan bahwa kita pantas di sini dan hal tersebut saya yakin tidak diperkirakan langsung oleh Arab Saudi. Karena saya lihat Mancini dan Arab Saudi tidak ada solusi terkait apa yang dilakukan Indonesia, tutupnya. Sandy Walsh angkat bicara soal sosok Rizky Ridho di timnas Indonesia, pemimpin mumpuni di usia yang sangat muda. Pemain belakang Cafe Mechelen, Sandy Walsh memberi penilaian soal sosok Rizky Ridho di skuad timnas Indonesia. Rizky Ridho jadi salah satu sosok pemain belakang terbaik di Indonesia saat ini. Pemain 22 tahun tersebut tak tergoyahkan sebagai pilihan utama timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Di tengah serbuan pemain naturalisasi di skuad Garuda, Rizky Ridho tetap kokoh sebagai pilihan utama Shin Tae-yong di posisi bek tengah. Rizky Ridho selalu dipercaya sebagai starter pada 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Arab Saudi dan Australia. Kehadirannya membuat timnas Indonesia mampu mengamankan 2 poin dari 2 laga tersebut. Sandy Walsh memuji sosok Rizky Ridho sebagai pemain paling berpotensi di skuad Garuda saat ini. Pemain 29 tahun tersebut percaya dengan kemampuan Rizky Ridho saat berdiri di lini belakang. Selain itu, dirinya salut dengan Rizky Ridho yang berkembang menjadi pemimpin luar biasa di usianya yang masih muda. Salut kepadanya dan dia adalah teman yang baik, ujar pemain Cafe Mechelen tersebut. Saya sangat bahagia melihatnya berkembang menjadi bek luar biasa. Dan pemimpin mumpuni bagi tim bahkan dalam usianya yang muda, ujarnya. Timnas Indonesia sudah menyelesaikan agenda internasional pada bulan September 2024. Agenda berikutnya bakal tersaji pada bulan Oktober 2024. Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin.
Bek sayap kiri timnas Indonesia Calvin Verdonk berjanji akan berusaha bekerja lebih keras lagi usai raih 1 poin melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada laga pertama di Jeddah pada Jumat dalam kurung 6/9 dini hari lalu. Kemudian Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa dalam kurung 10/9. Calvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Calvin Verdonk dikutip dari unggahannya di laman Instagram pribadinya pada Rabu dalam kurung 11/9 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi 2 besar grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Jika gagal final 2 besar di grup C, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya harus bisa finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Meski demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, timnas Indonesia masih memiliki 8 pertandingan lagi di grup C. Terdekat timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain di Riffa pada 10 Oktober, kemudian menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober mendatang.